Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya, anak-anak SMA 1 Wiradesa, baik yang rohis maupun yang non rohis. Pada kegiatan daring kali ini kita akan mencoba membuat suatu pembelajaran, yaitu membuat tulisan esai ya, dan nanti diharapkan kalian bisa mencoba membuat sebisanya. Karena apa? Karena sesuatu itu harus dibiasakan. Awalnya tidak bisa, tapi kalau kalian mau dan berusaha belajar, insya Allah bisa. Jadi nggak ada kata pinter atau bodoh, yang ada adalah anak yang mau atau tidak mau belajar, anak yang mau atau tidak mau untuk berlatih. Intinya itu. Jadi sebodoh apapun, maaf ya, kita insya Allah bisa mahir, bisa pinter, bisa cerdas kalau kita selalu melakukan hal itu. Oke ya, tetap semangat ya. Kita coba lakukan kegiatan ini sebagai salah satu cara kita untuk mengembangkan diri, karena kebutuhan kalian dalam belajar adalah literasi, yaitu dengan membaca maupun menulis. Karena dengan menulis pun tentunya syarat utama adalah kalian harus membaca, nggak mungkin nulis tanpa membaca, karena apa yang kalian tulis tentunya bersumber dari informasi yang kalian baca atau kalian dengar atau kalian lihat. Oke, langsung saja. Tutorial literasi Rohis Irhamna SMA 1 Wiradesa, materi membuat tulisan esai. Sabtu 12 September 2020 oleh Hairul Umar. Apa sih esai? Oke, kita awali. Apa sih esai? Ini pengertian bebas loh ya. Kita tidak mau terkait atau terikat atau harus seperti yang sebenarnya. Untuk belajar kita ABK dulu semuanya. Yang penting kita coba. Kita coba nanti konsep yang betul-betul valid bisa kita pelajari sambil berjalan ya. Pokoknya kita coba dulu ya. Maka lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Jadi esai adalah karya tulis berupa opini atau pendapat. Intinya kalau kau bisa berpikir, kemudian menganalisa, kemudian kau mampu untuk menelaah itu, ya insya Allah kamu pun akan punya pendapat ya, atau opini. Hal ini pun bisa berupa gagasan, ide, atau pikiran-pikiran. Jadi semua itu adalah hasil analisa, hasil panca indera. Nah, sumbernya apa? Sumbernya adalah suatu analisa tadi dari fakta yang terjadi, fakta yang berkembang. Jadi menggunakan panca indera, baik mendengar, melihat maupun merasa. Lah bedanya apa dengan karya ilmiah? Kalau karya ilmiah adalah tulisan hasil penelitian. Di sini tidak ada asumsi, nggak ada kira-kira, nggak ada perkiraan, sifatnya eksak. Sifatnya kalau sudah dibuktikan, nah baru itu sudah menjadi suatu konsep atau teori. Jadi bedanya kalau esai itu unsurnya macam-macam. Yang jelas analisa fakta yang kadang menggunakan akal pikiran dan hatimu. Tapi kalau karya ilmiah kecenderungannya itu pakai logika akal saja. Pokoknya kalau ada buktinya baru dikatakan benar ya. Jadi karya ilmiah adalah tulisan berupa hasil penelitian. Sumbernya adalah nilai dan angka yang ada, yaitu angka tersebut bersumber dari data yang diamati atau diteliti ya. Nah, nanti yang kita akan pakai adalah yang esai. Oke, selanjutnya ciri-cirinya apa? Nah, kita akan melihat ciri-cirinya. Satu adalah berupa pendapat atau opini atau gagasan atau ide. Sumbernya tadi sudah disampaikan, hasil analisa, pengamatan, opini maupun opini publik maupun pribadi. Kemudian biasanya berisi problem solving.
pemecahan masalah. Makanya untuk PAI selalu kita mengadakan korelasi dengan problem solving, baik lewat mengkritisi maupun membuka relung hati. Nah, rumus yang digunakan, nah ini rumus istilahnya, rumus andalan, itu mesti selalu menggunakan 5W dan 1H. Jadi menulis itu konsep dasarnya adalah 5W 1H. What, apa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana, who, siapa, dan how, bagaimana. Pokoknya itu yang dikembangkan. Kamu nyari suatu topik, kemudian kau kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti insya Allah akan berkembang. Selanjutnya, struktur atau poin yang harus dikembangkan, yang bisa dikembangkan untuk isi tulisan dalam esai. Yang jelas ada 3 poin utama, ya, meskipun mungkin nanti ada judulnya, namanya A pendahuluan, B pokok bahasan, C adalah saran atau simpulan. Ya, kadang kita menulis tanpa adanya judul A, B, C itu boleh enggak apa-apa. Ya. Nah, untuk pendahuluan itu apa yang bisa kita sajikan? Informasi apa? Biasanya informasinya adalah latar belakang, sejarah, definisi atau pengertian atau teori atau konsep. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama, biasanya kan ada hal-hal yang disampaikan. Ya, ya. Kemudian yang kedua, yang B adalah pokok bahasan. Di dalamnya biasanya kalau problem solving biasanya ada alasan penyebab, kira-kira apa sih yang menyebabkan kayak gini, kok aku seperti ini. Nah, kemudian bisa jadi kamu merumuskan kemungkinan masalah. Kita nggak tahu masalahnya, tapi paling nggak kita kira-kira masalahnya apa, itu kita cari. Atau kira-kira bentuk penyimpangan yang secara nggak langsung dilakukan apa, sehingga saya melakukan kesalahan seperti ini. Mungkin nggak sadar, tapi paling nggak teori-teori kemungkinan kita akan pakai biasanya. Kemudian dalam pokok bahasan pun kita akan mengkorelasikan teori dan konsep dengan realita. Jadi biasanya kejadiannya kayak gini, realitanya kayak gini. Seharusnya kalau menurut konsep atau teori itu bagaimana? Nah, kita sambungkan. Mamanya dalam belajar di dalam kelas tentunya ada sesuatu hal yang menjadi norma yang kalian lakukan. Ya, mulai dari mungkin masuk kelas, kemudian kamu menyiapkan diri, kemudian kamu fokus, kemudian kamu siap menerima pelajaran, kemudian kamu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diberikan guru, kemudian kamu melakukan refleksi dengan mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu hingga akhirnya hal itu selesai. Namun kadang dalam proses itu ada penyimpangan-penyimpangan. Entah mungkin kamu karena begadang malam akhirnya kamu capek tidur secara nggak sengaja atau ngantuk mungkin. Nah, itu kan adalah bentuk penyimpangan. Ya. Nah, kita korelasikan kenyataannya ada, jadi kamu tidur dengan kondisi kelas yang ideal itu harusnya bagaimana. Maka kamu harus menemukan permasalahannya. Oh, tadi malam aku bergadang main game online, akhirnya menyebabkan aku ngantuk. Meskipun itu mungkin tidak kau sadari. Ya, nah itu mengkorelasikan teori atau konsep yang seharusnya dilakukan, tapi kenyataannya ada hal-hal yang menyebabkan realita itu tidak sama dengan teori, adanya penyimpangan. Kemudian penanganan masalah biasanya, meskipun penanganan masalah di sini baru sekedar asumsi atau kira-kira, aku bergadang, terus nanti kira-kira permasalahannya gimana, penyelesaiannya gimana. Ya, penyelesaiannya mungkin aja kamu mulai membiasakan diri untuk tidak tidur larut malam, atau mungkin kamu batasi main game sampai jam 9 saja, berikutnya aku harus tidur. Meskipun itu belum dilakukan, tapi paling nggak kamu udah punya kira-kira, oh kayaknya nggak bisa deh, pokoknya aku nanti tidur mungkin jam 1 bangun lagi main lagi mamanya, ya terserah. Jadi yang tahu kamu sendiri.
Ya, jadi pokok bahasan di sini intinya mendalami masalah, kemudian mencari solusi. Di sini mencari solusi di sini kan tidak semata-mata langsung masalah hilang, tapi ada kebiasaan-kebiasaan. Jadi kayak soal yang selalu saya berikan, hal-hal yang bisa menumbuh kembangkan. Nah, begitu. Itu kan proses itu. Hal-hal yang harus dihindari, ya itu adalah proses yang harus dilakukan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah saran dan simpulan, menyampaikan harapan, kemudian rumusan pokok bahasan hingga solusi. Ya, jadi masalah sampai solusi itu disampaikan secara singkat. Kemudian antisipasi hal-hal apa yang perlu dijadikan cara agar tidak terjadi lagi. Antisipasi atau preventif, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat suatu tulisan. Nah, di sini saya contohkan adalah pembahasan tentang corona.